Oke, langsung saja kita ke narasumbernya, Mbak Yanti. Kita Hai, hai, hai. hari ini ngomongin apa, Mbak? Ngajak pegat kok. Mas Rabia urung kita ngajak pegatan piye maksudnya? Jadi Menikah saja belum? bagaimana cara bercerai ya, Mbak? Iya. Bagaimana cara bercerai ketika kita ada di Hong Kong ya kan? Oke, kita mulai ya. Jadi Oke. perceraian, posisi kita sedang bekerja di Hong Kong. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa sih Mbak sampean kok ya mau ngurusin? Nah, ini pertanyaan yang pertama itu harus ditanyakan itu dulu. Kenapa sampean mau ngurusin sesuatu yang notabene-nya ya nek kena ditandani nek gak yo gak, itu kenapa gitu loh. Oke, yang nonton terima kasih, yang sudah nonton silahkan komen supaya saya tahu keberadaan kalian. Wes gitu Mbak, lanjut. Oke. Sebenarnya ya awalnya juga nggak ada keinginan untuk ke arah membantu, kok membantu menceraikan orang kan di rumah didengar itu kan nggak ini mas, nggak apa ya, kayak tabu lah. Masa membantu menceraikan orang. Nah, tapi di sisi lain ada teman-teman di sini yang memang butuh bantuan itu. Ada beberapa pengalaman, ada beberapa teman yang cerita katanya ngurus cerai prosesnya gampang, prosesnya cepet, dia habis 20 juta. Dari situ kan aku harus belajar kok bisa seperti itu. Nah, karena saya orangnya orang kepo, manusia terkepo tentang pemerintahan dan birokrasi apapun, ya udah telusuri. Ini orang Mbak ini yang mengeluh habis 20 juta ini posisinya di mana, domisilinya di mana. Setelah punya cek, ya ternyata memang banyak yang masuk ke tangan kanannya. Jadi prosesnya itu cuma sekitar 40%, 30-40%, tapi habisnya sampai ratusan 100% lebih gitu. Ya kasihan aja sih sebenarnya. Dasarnya dasar kasihan dulu. Kebetulan kan di KMTH ada konselingan hukum. Nah, kita pernah memberikan webinar edukasi hukum tentang pengertian perceraian jarak jauh. Terus mungkin dari webinar tersebut teman-teman bisa mengambil kesimpulan, oh berarti aku bisa meminta tolong untuk konsultasi. Nah, perlu diketahui juga bahwa tidak semua teman yang curhat ke kita dalam perceraian itu berakhir dengan perceraian. Jadi kita tetap mengusahakan untuk mereka tidak bercerai dulu. Kita ada mediasi, kita ada komunikasi beberapa kali via telepon, via WhatsApp grup gitu, video call, disambung ke sama suaminya, ada keluarganya, pernah itu juga. Dan akhirnya karena masih sayang sebenarnya sama keluarga, ya tak suruh pulang aja Mbak. Masalahmu di sini adalah kurangnya komunikasi dan sebenarnya suamimu mau bertanggung jawab atas diri kamu saat kamu mau pulang. Yuk, turunkan ego masing-masing, coba benahi hidup, benahi keluarga, pulang ke rumah aja. Dicoba aja 1 tahun, 2 tahun di rumah gimana. Alhamdulillah sekarang malah sudah punya anak lagi. Jatuhnya jadi konsultan lah. Iya. Konsultan untuk perdamaian. Iya. Bukan konsultan untuk supaya bisa cerai kan? Nah, kuwi kan ada idealis terselubung. Oke, dan teman-teman yang nonton di YouTube silakan juga boleh bertanya, boleh komentar, boleh apapun ya. Jadi dasarnya adalah awalnya adalah kok bisa sampai seperti itu ya, kok sampai angka segitu ya, gini gitu ya.
jatuhnya aku kok merasa ada yang apa yang terjadi gitu ya. Awalnya di situ aja. Tahu-tahu malah keterusan gitu. Kecanduan. Kecanduan ngurusi. Sebenarnya kan nggak fokus cuman di cerai aja kan, tapi segala permasalahan hukum yang ada di Indonesia ya. Hukum yang ada di Indonesia, asalkan bukan di Hong Kong tapi di Indonesia, mau ngurusi hak waris, mau sengketa, mau apapun, kolektor, pinjaman online, sampean mencoba untuk hadir di tengah-tengah teman-teman untuk memberikan pemahaman ya. Iya. Itu sebenarnya. Cuman tema kali ini kan cerai gitu loh. Ya kita bahas gitu ya. Mari kita bahas cerainya. Nah, mari kita bercerai. Jadi yang harus dipersiapkan ya, kalau ini sudah benar-benar matang ya, keputusan sudah bulat untuk bercerai dengan suaminya, hal apa pertama yang harus dilakukan sama teman-teman? Konsultasi ya jelas, konsultasi jelas, diskusi, terus ada mediasi. Kalau memang mediasi itu sudah tidak bisa terselamatkan, artinya mediasi itu memang tidak membantu apapun dan keputusan sudah memang bulat untuk bercerai ya. Biasanya saya sarankan siapkan dana, siapkan dokumen. Dana dan dokumen. Oke. Iya. Sekarang dokumen apa yang harus diperlukan dalam kalau perceraian? Kalau kita di sini berarti kan otomatis KTP Indonesia itu biasanya kan dibawa ke sini ya. Ada yang dibawa ke sini, ada yang ditinggal di PT kan. Tetapi yang terpenting ID Hong Kong sama paspor itu wajib asli. Terus kalau nanti di rumah, nah ada 2 macam cara. Di rumah itu siapa yang mau ngurus ke? Jadi tidak selamanya pengurus perceraian dari sini itu pakai pengacara. Oh ya. Jadi nggak harus pengacara. Tidak harus pengacara. Bisa diuruskan oleh keluarga ataupun saudara. Atau orang tuanya. Orang tua bisa ya? Bisa. Mantap. Yang penting ada hubungan darah. Jadi ada juga yang seperti itu Mas. Jadi keluarganya siap, keluarganya sanggup untuk ngurus ke perceraian, ya udah kita tuntun aja, kita beritahu aja jalannya di sini seperti ini. Nanti kalau ada kendala surat menyurat kita bisa bantu. Jadi intinya tidak harus dari pengacara. Tidak harus. Jadi yang pertama adalah KTP pastinya kan. KTP kalau nggak ada KTP, paspor sama ID Hong Kong. Kontrak kerja itu perlu, tetapi kan itu hanya untuk pembuktian bahwa dia di alamat majikan. Hanya diambil alamatnya saja. Oke, berarti kalau dilakukan misalnya nih, kita bahas dulu yang pertama adalah keluarga yang menguruskan. Berarti surat kuasa dong. Surat kuasa. Ya, surat kuasa. Nah, untuk ngurusi surat kuasa, apa yang harus mereka lakukan? Ngurusi surat kuasa kan bisa saja meminta surat itu dari pengadilan agama, meminta ke pengadilan yang sudah saya lakukan, yang sudah pernah. Itu dia meminta petunjuk, keluarganya datang ke pengadilan agama, terus kayak diberi surat kuasa untuk keluarga gitu loh. Jadi meminta form. Meminta form. Bisa juga meminta ke kantor hukum, tapi kan dia bayar tetap. Kantor LBH ya, pokoknya. Terus itu juga bisa secara minta dari kayak dari kelurahan, kecamatan gitu loh Mas. Tapi nanti ada meterainya yang menyatakan bahwa mereka adalah benar-benar keluarganya. Statusnya seperti surat wali kayak gitu loh Mas. Tetapi itu surat kuasa. Tanda tangan di atas meterai yang nanti tetap dilegalisasi oleh KJRI. Oh, berarti keterangan-keterangan yang dibutuhkan ya, misalnya form sebagai hak kuasa ya kan, hak kuasa mengkuasakan.
terus surat keterangan bisa jadilah itu kalau hak kuasa mengkuasakan itu di form pengadilan agama, kemudian surat keterangan di kepala desa atau kelurahan bahwa bahwa itu yang diberikan keluarganya. kuasa itu adalah saudaranya. Iya. Jadi dan itu harus ada hubungan darah, tidak ada hubungan darah tidak bisa. Berarti yang membuktikan itu apa? Pecahan atau turunan kakak dong berarti? Iya. Jadi saat minta surat ke kelurahan, itu yang nantinya disahkan oleh kecamatan dan Disdukcapil kan. Jadi itu memang benar-benar menyatakan ini dulure. Ini benar-benar ini bapak ini ibu gitu kan. Iya. Oke, bentar. Ini ada yang komen, Mbak Mawar Yunita nyimak. Oke, silakan. 5 orang yang lainnya kalau mau komentar silakan, mau bertanya boleh. Jadi ini nanti Pak, pertanyaan yang bagus dapat hadiah. Hadiah apa? Dijaluk temenan nih Mbak, ngawur hadiah. Iya. Pokoknya nanti ada pertanyaan yang memang bagus, nanti tak dari saya pribadi, nanti ada bingkisan. Kasih jawaban. Tapi harus bagus ya, pertanyaannya harus bagus. Pertanyaan yang bagus dalam menurut Mbak Yanti kan? Bukan, dalam artian pertanyaan itu bisa memberikan pencerahan juga untuk teman-temannya. Jadi pertanyaan seperti yang pertanyaan mewakili teman-teman atau mewakili diri sendiri sedang merasakan boleh. Coba nanti ada 2 orang lah, ya, nanti kita ambil 2 orang Mas. Aku minggu tak siapkan. Ini kita berikutnya adalah Mbak Rahma Subagio, nyimak lur. Oke ya, itu tadi persyaratan yang pertama adalah kita menyiapkan dulu surat kuasa atau surat pernyataan bahwa dari saudaranya, kemudian di stempel dan legalisasi KJRI ya. Iya. Itu kalau pengacara pun sama ya kan? Kalau pengacara langsung aja langsung ya. Langsung. Jadi nggak usah pengantar dari perangkat setempat ataupun keluarga nggak usah repot. Kalau pengacara udah jelas. Terima beres. Jadi kalau udah surat itu dibikin, barulah mereka yang membuat atau menyusun gugatan perceraian. Kalau misalnya pengacara, kalau misalnya kita sendiri, berarti kita sendiri yang bikin. Iya. Surat gugatan perceraian. Iya. Biasanya itu nanti di pengadilan agama itu dituntun kok, dikasih tahu. Oh, formnya ada. Jadi mereka datang. Ini aku sebagai kuasanya Mbak Yanti yang mau bercerai dengan suaminya. Nah, ini surat kuasanya sudah ada legalisasi dari KJRI. Kebetulan ini saudara saya bekerja di Hong Kong gitu ya kan misalnya. Iya. Nah, terus maju. Oke, terus ngisi. Terus tanggal sidang dan ABCD gitu. Dia kan nanti karena kan prosesnya adalah pihak pengadilan agama yang akan nyuratin pasangan kan? Iya, jadi nanti sidang itu pihak pengadilan agama yang menentukan jadwal dan sebagainya. Jadi kapan mau ada sidang, kapan ada panggilan itu pihak pengadilan agama yang menentukan. Jadi saat kita sudah memenuhi administrasi semuanya, misalnya dari keluarga ya, keluarga sudah memenuhi administrasi semuanya, ya tinggal siapkan saksi aja. Biasanya kalau dari keluarga itu saksinya harus 2. Yang satu itu adalah saksi dari keluarga, yang benar-benar itu ikatan keluarga. Yang satunya adalah biasanya tetangga, yang tidak ada hubungan saudara tetapi tahu keberadaan mereka. Itu. Oke, nah untuk biaya ya, ini kan kalau normal, kalau diwakilkan ke keluarga ya, kita nggak pakai lawyer ya, nggak pakai pengacara, itu biaya untuk melakukan gugatan itu kan pasti dibayar di depan sekalian form masuk gugatan perceraian itu. Iya. Berapa pendaftaran? Di setiap daerah saya rasa itu tidak sama, tetapi estimasinya saja ya. Estimasi itu perkiraan ya sekitar 1,5 sampai 2,5 juta itu paling mentok. Kalau ada rewel-rewelnya ya pasti ya tahu sendirilah di Indonesia. Iya. Tahu sama tahu lah. Kita belak-belak buka-bukaan saja. Kalau ada yang mau protes, ayo silahkan, nama saya terpampang jelas. Biarin lah protes, kan kita cuma cerita, kita kan pengetahuan. Iya, aku cerita apa yang sudah pernah terjadi, disuruh membuktikan, saya ada semua buktinya. Pokoknya 2 juta ya. Santai aja estimasi ya. Maksimal kalau estimasi 2 juta lah. Rewel-rewel dia jaluk tambah sitik gitu kan. Nah, tukang parkir barang jaluk. Ya tapi sebenarnya kalau mereka pulang dan mereka daftar sendiri,
biaya pendaftarannya pun juga sama ya? Iya. Relatif cenderung Ya sama. pendaftaran itu cuma 1.200.000 berapa? 1.200.000 atau berapa ya dulu? Segitu ya? Ya sekitar Estimasinya lah itulah, pokoknya. cuman lah. Tapi kan kita surat-surat banyak, fotokopi lah ini. Pokoknya ya itulah, sediakan uang segitu. Jadi itu keluarga datang ya, pendaftaran gugatan cerai. Jadi kan seperti itu ceritanya. Oke, setelah itu baru jalan ya kan? Baru jalan, Baru salinan jalan, menantu. proses, sidang, bla 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 bla. Kalau bojonya aman, tanda tangan, Aman semuanya beres, terkendali. baru kalau bojonya nggak aman ya pending lagi, pertemuan Iya, berikutnya pending lagi, itu akan pending lebih lagi. enak. Akan lebih, perjalanannya itu akan lebih syahdu kalau yang digugat nggak datang sama sekali. Cepat selesai. 2 kali sidang putusan. Goib aja biar cepet. Jadi nggak usah Enak dikasih. aja goib-goib. Nggak usah dikasih tahu gitu. Dianggap tidak ada atau hilang Oh, gitu. tidak bisa, karena surat Nggak dari bisa ya? pengadilan kan ke suami. Kenapa? Surat dari pengadilan itu yang digugat tetap dapat surat pemberitahuan loh. Gitu ya. Iyalah. Ya tinggal alamatnya di mana kalau misalnya. Lah iya kan. Jadi Gini. oke, Biasanya kan sekarang itu pengantar suratnya ke tergugat itu kan juga ada tanda tangan penerimaan. Jadi kan bisa dideteksi itu benar-benar sudah disampaikan apa enggak. Iya, karena memang banyak kejadian yang ternyata banyak ada suami yang banding karena dia tidak menerima surat sama sekali dari pengadilan. Kalau banding kan berarti kan urusannya dia ganti yang urusin kan? Iya, tapi kan juga menghambat kan? Ya, maksud saya kan gini lah, kalau dia mau banding, otomatis tergantung kecepatannya kan. Kalau seandainya ya kan, dia tidak pernah menerima apapun, tahu-tahu surat cerainya sudah ada ya kan, udah selesai kan, udah jadi kan, ibaratnya karena sudah 3 kali misalnya nggak mangkir ya, karena memang undangannya nggak masuk ke dia kan, cuma nggak terima sopo iki ya kan, dia yang ngurus ganti kan. Iya. Dia kan sudah tenang tuh. Iya. Tapi kan bisa dituntut mah. Iya, is okay. Yang dituntut kan urusannya yang di sana, bukan kita kan. Kita kan memainkan segala sesuatunya kan. Loh, aku gak ngerti, aku gak oleh suratnya misalnya pihak suaminya. Kok wani-wani gue nyerai, aku gak nanda tanganin apa-apa kok ibaratnya kok tiba-tiba sudah cerai. Itu kan tetap bisa, soalnya aku pernah pengalaman kayak gitu. Tapi tapi sebenarnya memang kalau sama Mbak Yanti kan sesuai ya, akan memang orang itu yang akan kita tuju untuk bisa mendapatkan surat. Oke, kita pending dulu. Nah, ini ada pertanyaan Mbak dari Mbak Rahma Subagio. Bagaimana jika cerai dengan perbedaan agama? Apakah sama persyaratannya ataukah berbeda warga negara Indonesia dengan orang Hong Kong? Islam dan Cina, apakah harus cerai ke pengadilan saja? Bagaimana dan terima kasih. Jadi ini kasusnya berarti nek beda agama terus cuman juga beda warga negara ibaratnya. Ini beda warga negara usah. Pertanyaannya keren, beda warga negara berarti. Nah, menurut saya malah nggak keren ini. Oh, nggak keren. Ya wes lanjut ya. Karena kalau beda negara, yang namanya perceraian itu kan di pengadilan agama di mana kalian menikah. Kalian menikah. Di mana surat nikah kalian itu berdomisili. Nah kalau beda negara, ya kan kita harus cari tahu dulu. Kalian menikahnya di mana? Kalau menikahnya di Hong Kong, ya cerainya di Hong Kong dong. Ya kan? Nah kalau masalah beda agama, nah ini perlu diketahui oleh teman-teman semua. Pernikahan di Indonesia itu tidak bisa menikahkan orang yang berbeda agama secara sipil. Kalau secara keyakinan itu hak masing-masing. Tetapi saat menikah itu harus ada keputusan. Mau menikah secara agama, misalnya ya, mau menikah dengan agama Islam atau menikah dengan agama Kristen atau agama lainnya. Jadi tidak bisa pernikahan dua agama. Nggak ada. Kalau misalnya habis menikah mereka berdua itu menganut agamanya masing-masing, itu hak. Tapi pada saat proses menikahnya itu harus ditentukan satu. Oh ya.
Nih. Oke, gitu ya Mbak Rahma. Jadi catat nomor saya Mbak, nanti minggu kita ketemu. Tak ajak kencan. Langsung tembak kayak gitu. Jadi gini, aku sedikit nyeritain karena itu. Ini kan juga pinter. Kalau aku kan kemarin nikahkan orang Indonesia dengan orang Hong Kong, ya kan? Orang Indonesia dengan orang Hong Kong di pengadilan agama atau di KUA. Kalau menikah kan di KUA, kalau bercerai kan di pengadilan agama, di KUA. Di KUA Indonesia. Jadi aku meminta surat untuk pernyataan bahwa dia masuk Islam yang dari Hong Kong. Jadi suaminya harus membawa surat yang menyatakan bahwa dia masuk Islam. Nah, kebetulan saya sendiri yang nganterin ke Wancai Islamic Center. Jadi nganterin, ketemu imamnya, prosesi ABCD bla 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 bla, terus dia dinyatakan masuk Islam, dapat surat. Nah, surat itu dibawa pulang ke Indonesia. Nah, kemudian dinikahkan. Dalam 1-2 minggu dianya datang, suratnya udah siap, tinggal ditandatangani, langsung bawa. Berarti kalau dia bercerai di Indonesia, pastinya dia harus menggunakan hukum di Indonesia. Iya. Karena orang Indonesia minta agamanya harus disamakan supaya terjadi pernikahan. Itu kalau dari saya sama kayak jawabannya Mbak Yanti, tapi saya berbicara proses menikahnya. Tapi kalau Mbak Rahmanya ini menikahnya di Hong Kong, ya kan? Suratnya Hong Kong, di Indonesia tidak ada surat, maka Mbak Rahma pun bercerainya harus di Hong Kong. Harus di Hong Kong, wajib. Itu kalau di Hong Kong. Kalau di Kanada, di Australia ya harus di negara tersebut. Disitulah di tempatnya sampean menikah, disitulah sampean bercerai gitu. Oke. Matur nuwun jirene. Ini pertanyaan berikutnya adalah Mbak Sulasmiati, kalau nikah siri apa ada perceraian bila sudah tidak sejalan? Iki aku wis. Oh, bukan, aku sudah menduga akan ada bentuk pertanyaan yang seperti ini, Mbak. Tadi kan kita masih berbicara syarat, tapi ini udah muncul pertanyaan. Ya udah, kita langsung bahas ini aja. Jadi nikah siri terus piye cerai nih, Mbak? Oke, Sama jawab Mbak Sulasmiati. Yes. Mbak, tak jawab langsung aja ya, to the point. Mbak, pengertian dari nikah siri itu adalah nikah agama. Dan agama Islam ya tentunya, karena itu nikah dengan kiai. Nah, jadi gini, saat orang menikahnya di hadapan kiai, itu di hadapan pemuka agama, itu kan nikah sah secara agama. Jadi kalau mau bercerai, itu juga ditalak saja sudah cerai. Dan tidak perlu proses apapun. Nah, itu jadi jawabannya ya simpel. Karena nikahnya simpel, ya cerainya simpel gitu aja. Jadi tidak ada ikatan hukum, ya kan? Tidak ada ikatan hukum negara, bukan agama ya kan? Ikatan, karena hukum agama dengan hukum negara kan tidak sama. Tidak sama. Benar gitu ya? Jadi karena tidak ada ikatan hukum, maka tidak harus ya kan, seperti itu. Terus Mbak Sulasmiati ya tadi, Mbak Sulasmiati kalau mau tahu lebih jauh tentang apa sih pernikahan siri, apalagi sudah punya anak dari pernikahan siri, haknya anak seperti apa, bisa buka fanpage-nya KMTH. Kemarin kita baru saja webinar tentang isbat nikah dan pernikahan siri. Oh, ada ya? Ada, sudah terbit. Jadi kalau mau tahu lebih banyak tentang pernikahan siri ataupun anaknya itu nanti haknya seperti apa, itu di sana lengkap. Di fanpage-nya KMTH, webinar minggu kemarin tanggal 16. Oke, berarti aja, Mbak. Jawabannya kalau nikah siri pada saat suaminya udah bilang talak, ya sudah cukup selesai. Sudah selesai. Nggak usah ruwet-ruwet gitu ya. Nggak usah. Nah, kita kan jawabannya gampang. Itu Mbak Sulasmiati. Nah, ini Mbak Citi Kontring katanya, haha aku piye yo ke laut aja Mbak Kontring. Nanti waktunya ada sendiri, sampean ke laut. Nah ini, halo apa kabar? Oh baik Mas Mbak Macan Susur yang pulang ke Indonesia ini. Purna PMI.
luar biasa. Oke. Aku juga ikut Mbak pulang. Ikut juga. Jadi itu ya. Ini belum pertanyaan menyapa sih, hello ya, kita sapa balik sama mereka. Jadi ini persoalannya adalah tadi setelah persyaratan semuanya kelar ya kan, Mbak Sulismiati menyampaikan terima kasih kakak. Oke, jadi kita lanjut bahwa tadi sudah masuk pendaftaran ke kantor pengadilan agama ya, kantor pengadilan agama masuk, kemudian proses bla 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 bla. Lah, sekarang berarti syarat itu udah selesai. Jadi proses cerainya kan jalan. Ya kan? Jalan. Nah, ini kalau untuk ya itu tadi kembali lagi. Kalau pihak suaminya udah nerima surat, terus iya, otomatis prosesnya cepat ya kan? Iya. Tapi kalau tidak, apakah nanti di endingnya juga akan tetap jadi cerai? Jadi bisa ya? Bisa tergantung ya, semua kan tergantung nanti kan suaminya itu nanti di pengadilannya seperti apa. Kalau tergantung tuntutan kan, tergantung gugatannya seperti apa. Misalnya, contoh saja ya, contoh yang sering dialami mbak-mbaknya di sini, itu biasanya tinggal selingkuh, satu, terus tidak dinafkahi, terus kekerasan verbal. Jadi itu nanti ada pembuktian kalau memang ada sanggahan dari tergugat. Jadi benar nggak suaminya ini selingkuh? Ada nggak buktinya? Nah, perselingkuhan itu kan kita sudah bahas di episode sebelumnya. Jadi kalau yang mau tahu tentang perselingkuhan, buka itu YouTube-nya episode kedua ya, episode sebelum ini. Pokoknya episode sebelum ini. Besok tayangnya. Belum ya? Belum tayang. Saya sabar ya, Mbak. Tayangnya ya, besok teman-teman. jam 10. Jam 10 saya tayangkan. Ini langsung ke hukumnya karena si pakar hukumnya udah jelasinnya sangat cepat sekali. Kemampuan tukang editnya masih leda-lede. Jadi itu ya. Berarti proses itu tetap akan bisa selesai dan tetap akan selesai bercerainya. Dan ada surat cerainya ya. Dengan atau tanpa persetujuan suami. Apapun ya, cuman hanya waktu saja. Waktu dan pembuktiannya. Jadi seperti itu ya. Nah, itu pun juga termasuk ketika dengan pengacara ataupun dengan perwakilan tadi gitu ya. Iya, sama aja. Proses itu sebenarnya sama. Dengan keluarga atau dengan pengacara itu sama. Kelemahannya kalau dengan keluarga kan dia belum tahu ranah hukum itu seperti apa, persidangan itu seperti apa. Jadi misalnya nanti ada pertanyaan di dalam ruangan sidang yang kira-kira agak mengecoh, itu nanti bisa dijadikan untuk memperlambat proses. Oke, terus jadi ada orang dalam yang diberi pelicin, keren kan? Itu yang terjadi ya? Ya, itu yang terjadi di lapangan. Kemungkinan. Orang dalam yang diberi pelicin karena pihak suami tidak terima, dia menghalalkan segala cara untuk menghambat. Malah ada suami itu yang jahat. Dia sudah ketahuan selingkuh, dia tidak mau diceraikan karena nanti subsidinya tidak akan mengalir. Jadi dia, biarin aja dia minta cerai. Tak kereti aja sekalian biar dia bayar terus-terusan. Jadi dia pakai segala cara, ada ancaman, ada minta, oke, aku mau dicerai asal kamu bayar aku segini. Itu banyak yang seperti itu. Aku sampean ngomong kayak gitu jadi inget waktu bojoku dulu cerai. Jadi sama pengalaman pribadi ternyata. Jadi pengacaranya sama yang tergugat, ayo kita poroti saja gitu. Ada juga kayak gitu. Untungnya pengacaranya bilang sama kita gitu. Jadi kita ngomong ke kita, artinya diajak mediasi itu dia nyamperin si tergugat juga supaya ayo sedang ben prosesnya beres, bojomu ben aku ndang cair lah kok malah piye nek ayo
poroti. Jadi memang ada juga yang seperti itu. Jadi tapi saya yakin sekarang pengacara-pengacara baik-baik kok. Baik kalau anggarannya masuk, Mbak, sama Masuk. aja. Iya. Gas. Oke, perbicaraan kita sudah pinggir jurang ini luar biasa. Jadi intinya prosesnya so simple gitu ya. Tinggal bagaimana teman-teman memahami makna ya kan. Apakah akan dijalani sendiri atau akankah teman-teman mau menggunakan keluarganya dalam melancarkan usahanya dalam bercerai atau apapun. Pada intinya yang dilakukan itu tadi kan, hal-hal semuanya akan bisa terjadi. Apa yang akan terjadi itu tergantung situasi pengadilan nanti ya. Inilah itulah BCD lah BCD, tapi pada endingnya hanya proses, hanya waktu yang akan selesai, mau cepat mau lambat mau apapun. Dan intrik-intrik itu tadi kan juga banyak. Jadi kalau keluarga juga ada keluarga yang mungkin ada juga yang diintimidasi kan. Kan itu juga kemungkinan itu kan ada. Tinggal benar-benar keluarganya disiapkan. Benar, keluarganya kan kalau orang Jawa bilang tatak ya kan. Kudu sing tatak, karena mau nggak mau kan membela hak kakaknya atau membela hak adiknya atau membela hak anaknya agar supaya bisa ya. Nah itu kalau urusan bercerai ya kan. Kok sampean guyu sih Mbak. Ketoke bahas cerai itu kok sampean guyang. Aku semangat kok nek ajak bahas cerai. Aku provokator perceraian kok. Kok sajake ket mang itu ada sesuatu apa sih? Kok guyang gitu kan maksud saya itu kan. Gini, sebenarnya gini Mas. Iya. Dengan melihat fenomena, dengan melihat kejadian-kejadian dari teman-teman, ada yang mediasi berhasil, ada yang dimediasi malah aku diamuk bojone, ada yang perceraian, cerai sudah selesai, akte sudah keluar, aku diancam mau disantet, kayak gitu kan. Sebenarnya pengalaman-pengalaman yang tak jadikan seperti ini ya rasanya. Saya belum jadi pengacara saja sudah seperti ini. Gitu ya. Nah, dari sekarang sudah antisipasi dong. Aku yang belum jadi pengacara, baru konsultan, baru konselor, aja sudah diperlakukan seperti ini dengan para korban, para tergugat. Jadi aku sudah ngomong, aku pribadi juga mempersiapkan mental keluargaku. Soalnya apalagi anakku perempuan, jadi udah tak kasih tahu duluan. Jangan tersinggung jangan sakit hati saat ibu udah nggak posting foto-foto kita, posting foto-foto kalian di sosial media. Aku cuma pengen menjaga privasi kalian. Ibu sekarang sudah istilahnya dalam positifnya aku dikenal lebih banyak orang dari aku yang dulu. Kalau yang dalam negatifnya aku adalah incaran kejahatan. Gitu ya. Jadi sampean kayak nangani film-film barat gitu ya, mafia gitu ya. Iya. Mafia perceraian. Gara-gara nulungi wong jadi apa jenenge privacy, terus jaga-jaga terhadap segala sesuatu. Mulai tak antisipasi. Menarik. Berarti wis siap luar dalam berarti ya. Insya Allah. Oke. Nah, nggak sampean masih bercerai juga atau ada suaminya, Mbak? Boleh dijawab, boleh enggak kok. Enggak dijawab juga boleh kok, Mbak. Ya, saya kan pejuang mandiri. Oke. Itu pejuang mandiri. Oke, jawabannya di situ aja berarti ya. Enggak perlu dilanjutin ya. Oke, jadi sendirian itu indah. Nah, jadi seperti itu. Oke, teman-teman, itu tadi langkah ya kan. Langkahnya segalanya sebenarnya sangat sederhana banget. Nah, kalau seandainya teman-teman membutuhkan sekali lagi pijakan, pegangan, sebelumnya terima kasih yang sudah nonton.
channel YouTube saya dan sudah komen. Terima kasih karena tidak ada pertanyaan yang bagus. Jadinya mungkin hadiahnya disimpan aja nanti episode berikutnya. Jadi itulah tata cara ya. Nah untuk di KJRI nanti kan ada satu syarat untuk legalitas ke KJRI itu dilakukan sendiri apa sendiri dibantu bisa, sama sampean terus atau kalau bagaimana? kan ada beberapa teman yang memang tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar dari rumah, ya gimana caranya saya coba memfasilitasi lah. Bisa bantu ya bawa ke KJRI jadi, untuk dapatkan legalisasi tadi ya. Iya, legalisasi, terus ya nanti tetap aku yang ngurus semuanya. Oke, kalau mau konsultasi, ngobrol-ngobrol dulu, curhat-curhat dulu, ini membuka kesempatan ya. Boleh sama sampean sendiri atau sama timnya KMTH yang lain-lain atau? Kalau kita kan ada tim khusus penanganan hukum, tetapi untuk kasus-kasus tertentu biasanya kita sudah kualifikasi siapa yang menangani kasus ini, siapa yang menangani kasus ini. Jadi tidak, kalau misalnya teman-teman punya masalah warisan, itu nanti ketemunya sama Mbak Nur. Ada terus kalau misalnya teman-teman punya masalah di Hong Kong ketenaga kerjaan, itu nanti ada Mbak Lulu, ada Mbak Nani. Itu jadi kita sudah ada teman-teman satu tim itu sudah ada pembagian. Oke. Nah, kalau khusus perceraian nanti ketemunya dengan saya. Tenang saja. Cuman spesialis perceraian ya. Iya. Spesialis perceraian. Nah, aku berdoa nggak ketemu sama sampean untuk ngomongin masalah cerai. Naudzubillah. Kita ngomonginnya jalannya, tapi kitanya jangan sampai juga mengalami perjalanan itu kan, seperti itu ceritanya. Oke, itu proses-proses dari awal dari akhir. Yang nontonnya di belakang nanti silakan putar lagi di bagian depan. Sudah dijelaskan tata urutan dan bagaimana dan seperti apa pakai saudara sendiri, sedarah atau orang tua atau perwalian atau menggunakan lawyer atau pengacara. Aku nonton di YouTube-nya Mas Sandro, tapi mau komen di chat malu. Dibacakan tapi jangan sebut namaku ya Mbak. Oke. Berarti okay. Masuk ini dia juga menonton. Hah? Nggak dinyalain? Apanya nggak dinyalain? Lanjut. Pertanyaannya gini, Mbak, suami saya di rumah sudah ketahuan kalau dia selingkuh. Aku guyu sih. Lanjutkan, Mbak. Terus aku sudah punya buktinya bahwa dia selingkuh. Saat aku telepon dia juga sudah mengaku bahwa dia punya pacar. Pas tak tanyakan, itu dia bilang kamu pulang dulu baru kita cerai. Kalau kamu cerai dari situ aku nggak mau tanda tangan. Itu solusinya seperti apa? Oke, lumayan pertanyaannya. Nah, cerai itu kan bukan suatu ajakan. Suamimu mau setuju atau tidak, kalau dia sudah melanggar norma-norma kekeluargaan, artinya dia sudah memenuhi syarat untuk perceraian. Ya udah, gas terus Mbak, lanjut. Aku nggak ikut-ikut tuh. Sampai sih ngomong lanjutkan terus. Lanjutkan, bukan berarti lanjutkan perceraiannya, enggak. Yuk kita ngobrol bareng, kita hubungi suami kamu, kita tunggu, kita cari jalan keluarnya. Nek masih bisa dijak omong baik-baik, ayo. Kan eman anak Mbak. Tapi nek gak bisa dibina nggak ya bisa kita ayo Mbak, gas. Kita binasakan. Kita binasakan bersama-sama. Asli. Kita ada 3 pertanyaan loh ini, Antri. Oh, dari sampean, di tempat sampean. Iya, di WA. Ya, terserah sampean mau naikin ke sini atau sampean telah di situ. Sekalian aja biar mungkin nanti saat teman-teman yang tidak nyimak secara langsung di YouTube ini kan nanti akan muncul di beranda terus disimak-simak ya. Siapa tahu pertanyaannya sama. Ada pertanyaan terpendam di hati. Kelihatannya akan banyak pertanyaan itu, Mbak. Mbak,
mohon izin tanya, nggak berani komen di YouTube. Iki sing masuk ke WA itu. Berarti udah tahu WA-nya sampean loh. Padahal nonton di YouTube nggak tahu umumin loh WA-nya. Berarti dia nyari sampean, cari tahu sampean sendiri loh. Bukan saya kan loh. tak share di Facebookku. Oh iya ya, lanjut. Gitu. Terus nomorku kan nomor masal juga. Iya, lanjutkan pertanyaannya. Wah, ini pertanyaan duit ini. Pertanyaan duit. Iya, aku kerja 3 tahun, uangku tak kirim ke suami semua. Ternyata uang itu digunakan untuk istri mudanya. Ini kan yang kemarin kita bahas. Ini pembahasan kemarin, Mbak. Belum. Nanti tunggu YouTube. Besok jam 10. Besok ya, Mbak. Lanjut terus. Tak jawab di sini. Jawab tetap jawab. Tak jawab di sini nanti ambiar yang syutingan kemarin. Enggak, jawab aja, jawab. Ya, itu kan ada hukumnya, Mbak. Nek dia menikah, kamu bisa baca di Facebook saya juga. Itu postingan sudah jelas. Kalau dia menikah tanpa izin kamu bisa tuntut dia. Bisa dipidana dia. Yuk, kita binasakan manusia-manusia seperti itu. Jadi terus uangmu itu bisa kembali apa tidak, itu nanti yang berbicara hukum, Mbak. Karena bukti harus ada. Sedangkan uang yang kamu hasilkan, selama kamu itu statusnya masih menjadi istrinya sah, uangmu berarti uangnya dia juga. Itu yang namanya harta bersama itu di situ. Jadi pengetahuan saja buat teman-teman yang nyimak. Kamu misalnya sudah pisah ranjang dengan suamimu, tapi kamu beli tanah seharga 100 juta. Posisi kamu sudah pisah ranjang dengan suamimu. Surat jual belimu misalnya tertanggal bulan Desember 2022. Terus kamu berencana untuk menggugat cerai, tapi ceraimu besok, 6 bulan kemudian. Nah, tanah yang kamu beli 100 juta itu bisa masuk harta bersama. Jadi suamimu masih bisa mendapatkan itu namanya masih harta gunung ini. Jadi apapun yang kamu hasilkan, apapun yang kalian hasilkan, harta apapun itu, selama kalian masih dalam status pernikahan, ya itu mau nggak mau tetap dibagi 2. Entah itu siapa yang mencari, entah itu duit itu dari siapa, ya tetap dibagi 2. Gitu ya, Mbak, jawabannya. Kalau tanya bisa dipenjarakan apa tidak, bisa, asal bukti kuat. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga, rumah saya hasil jerih payah saya. Waduh. Selama bekerja di Hong Kong, karena tanahnya milik suami, saya diancam rumah saya mau dihancurkan. Gas, Mbak, suruh menghancurkan. Oke? Hukum akan berbicara. Jawabanku simpel aja kalau itu. Silakan menghancurkan, karena itu aset rumah tangga. Kalau dihancurkan oleh suami, dia yang bertanggung jawab. Berarti suamimu ya kopi ini terlihat gitu loh, Mbak ya. Ada pasalnya berarti? Ada. Karena memang tidak boleh merusak harta bersama. Itu malah dia nanti yang kena sanksi. Silahkan aja, pokoknya ada orang yang memantau kalau rumah itu mau dihancurin. Biasanya ya, kalau sudah ada, Mbak, WA-nya suami ancaman yang bilang kalau rumahnya itu mau dihancurin, simpen ya, disimpan rapi. Itu bisa jadi bukti. Terus pertanyaan WA nggak ada lagi? Sudah, itu 3 itu belum masuk lagi. Wah, curang ini. Aku tidak berani komen di Facebooknya Mas Sandro. Ya. Menurut saya normally bahwa ketika naik ke publik, jadi nama YouTube-nya dia pasti akan ada namanya, nggak bisa dirubah. Jadi dia lebih memilih mending langsung kontak ke WA sampean kan. Jadi nggak ada masalah. Nah kan kita ngomong kayak gini aja udah berapa yang interest. Nah, besok yang nonton lagi tinggal tunggu aja berapa yang masuk gitu aja. Yang penting sampean kan ingat sama saya kan. Tunggu yuk. Saya tunggu, Mbak ya. Siapa yang mau bercerai yuk? Gas. Ya kan, yang penting sampean ingat saya kan 2,5%. Ingat. Goblok. Ingat, Mas, ingat.
Oke, oke Mbak. Terima kasih ya Mbak Yanti atas clue-nya. Sebenarnya banyak hal kalau kita omongin nggak selesai tentang bagaimana metodenya dan seperti apa, terus pencegahannya, terus sarannya, terus solusinya dan apapun sebenarnya kalau kita bahas itu Gak situ gelut ta Mas iki. ya kan tadi saya sudah gelut. Nah, sampean aku ngomong gelut, ngomong goib ya udah begitu kan kayak gitu. Kalau aku mainnya cepet-cepet aja, set Ya, gitu. loh, Mas, maksud gini, kamu itu goib itu berarti kan menggoibkan uang. Maksudnya menggoibkan uang? Ya Kok nggak peduli habis berapa, yang penting proses cepat gitu kan? enggak? Ya saya goib supaya surat cerainya segera datang karena mbaknya itu sudah ada pasangannya yang mau Nah, dinikahin. boleh nggak? Nah, sekarang gantian saya dong yang tanya. Oh silakan. Kalau proses goib yang penting suratnya datang cepat itu prosesnya kayak apa, Mas? Apa? Prosesnya kayak apa tuh kalau cepet-cepetan gitu? Jadi kan ya prosesnya sama. Aku Kan tak. saya penasaran malahan jadian. Aku belum pernah nangan kayak gitu apa besok nek ada terobosan kayak gitu aku tak gak usah mikir gitu loh. Jadi gini Mbak, yang saya pernah handle goib itu bahwasanya pasangan perempuannya sudah sudah punya calon baru ya kan, sudah punya calon baru dan dia nggak tahan sama yang lama terus mau menikah. Jadi yang lama mau diselesaikan secara cepat gitu. Karena yang baru ini juga sudah ready. Jadi ini kan case di mana bahwa kalau terlalu panjang dan terlalu lama maka yang baru nanti akan nganggep bahwa Berpaling. nggak niat lah. Oke, Oh. kan biaya dan dana disupport juga sama yang calon yang baru. Oh, I see. Nah, jadi disitulah saya harus juga Bermain cepat juga. karena kan semuanya permintaan klien. Betul. Jadi sekali Betul. lagi kalau yang sampai tangani kemungkinan kasus-kasus yang ibaratnya normal ya wis oke lah Mbak, yang penting jalan terus uangnya nggak terlalu banyak. Ya kan Kita nggak bicara nominal ya, kita bicara ya kan. Ya sama, aku punya beberapa teman yang bisa bermain di sana di Indonesia untuk bisa menyelesaikan sesuatu yang memang jadi tanggungan. Ya, jadi kata-kata otomatis bermain itu loh malah kayak sekarang menggelitik. disadari ya, aku sebenarnya sudah ada 4 manusia, 4 perempuan yang tiga itu tak selesaikan dengan cara itu, tak selesaikan Keren. dengan Ini pengacara cara goib ini sama lama-lama. bukan saya sebenarnya tidak interest dengan hal seperti ini, tetapi mereka mengenal saya secara spesifik kan, otomatis menaruh kepercayaan. Ya saya juga bilang bahwa ini adalah saya sebenarnya memberanikan diri ke situ itu karena pengalaman ngurusi cerainya bojoku sendiri. Jadi bojoku sendiri mau tak nikahin itu aku sendiri yang ngurusin gitu, yang datang. Parah. Jadi apa yang tak model kayak gini, kalau sampai nanya ngajak ribut, aku nggak mau ngajak ribut, tetapi ini yang aku alami dan aku ada beberapa orang juga ternyata setelah kasus itu ada beberapa orang yang bertanya-tanya kok yang dilalak gelem gitu. Ya sudah tak gas, gak ada masalah. Dan yang 3 tadi sudah menikah dengan orang Hong Kong. Tapi kan legal semua kan, cuman biayanya membengkak gitu aja mungkin. Ya surat cerainya datang Mbak, datang ke Hong Kong, tak kasih ke dia. Nah itu yang tadi saya bilang bahwa suaminya nggak ngerti, tahu-tahu sudah menikah di Facebook fotonya oke. ABCD bla 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 ya bosok ndas mulai ya wis urusane. Nah, tapi pernah ada nggak terus kasus seperti itu terus suaminya banding? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Yang diminta sama istrinya sudah terpenuhi. klien tadi adalah surat cerai selesai, terus dia sudah menikah resmi di Hong Kong selesai. Berarti intinya kan dia nggak nyari kamu lagi toh Mas, berarti kan dia nggak ada masalah ke belakangnya. Sebenarnya tidak, mereka tidak mencari saya, yang saya justru mau mencari mereka untuk saya wawancarai. Tapi that is a private. Ya sudah aku ngalah.
tak Iya. keep dan saya tidak bercerita dan tidak saya umbar karena memang sekali lagi itu kepercayaan. Dan dilalah ketemu sama sampean ngejak ngomong ya ayo. Asih. Jadi Tukang utek-utek berarti ya. Ya dari ngomong dengan sampean ini ada hal-hal yang pernah saya lakukan yang tidak saya konsumsikan ke publik bisa terungkap satu persatu. Bahkan bahkan KK, KTP, surat-surat itu juga bisa selesai dengan saya selama itu untuk kebutuhan di Hong Kong. Kalau untuk kebutuhan di Indonesia saya nggak berani. Apa-apa. Kalian tambah rame. Jadi seperti itu Mbak. Ini by order kan, by order. Iya. Ordernya klien kayak apa ya saya coba. Kita ikut. Iya memang seperti dilalah, itu. Yang dilalah sekali lagi dilalah. Aku jalannya juga mulus, jalannya juga lancar. Tapi ya sampean pasti tahu kan, jalan lancar kalau di Indonesia itu ada apa? Nah, itu kan ada jalan tol, ada jalan tikus. Jadi ada ya macam-macam. Cuman kembali lagi kalau toh pun uangnya ada, tapi dia tidak tahu yang dihubungi, tidak memahami siapa yang dihubungi. Ya uang seberapa pun habis. Solusi tidak terselesaikan. Solusi tidak selesai, uang habis, pengacara minggat. Jadi sekali lagi bahwa difikirkan sekali lagi bahwa segala sesuatu itu dipasrahkan dengan siapa gitu. Dipasrahkan dengan siapa walaupun itu uang, tapi kalau dikelola atau dipasrahkan dengan orang-orang yang notabene-nya tidak punya capability ataupun integritas yang benar, ya lose kan. Nah seperti itu. Karena memang saya tidak belajar legal, tapi saya punya relasi, punya koneksi. Saya sendiri nggak belajar tentang hal itu, makanya saya tidak kayak sampean yang notabene-nya ini concern sampean, ini sesuatu yang sampean aku orang meminta. Nah, jadi orang meminta ya aku ceritakan bagian depannya dulu, ini tata caranya, intermezzonya ya. Nah, begitu. Kalau sampean yes ya, kalau sampean dan dilalai saya ngurusin itu Mbak. Posisi saya di Hong Kong itu masih bisa turis loh, bayangkan. Jadi ini bahaya Anda ini. 4 tahun atau 3 tahun, 5 tahun yang lalu. Jadi posisi saya itu bukan posisi yang seandainya saya hilang itu dicarinya mesti nggak ada gitu. Kabur bawa uang itu. Cuma ya sekali lagi saya kalau punya prinsip, kalau seneng dengan harta atau barang-barang yang kayak gitu ya saya nggak akan sampai sejauh ini gitu. Hidup tidak akan menerima kemudahan-kemudahan, hidup tidak akan gampang. Makanya saya harus menjaga. Bahkan saya pernah dititipin uang. Nek aku pernah cerita ya, ini kegilaan yang mungkin di Hong Kong pernah bukan hampir ya, sudah saya lakukan dan waktu itu posisi saya memang belum kenal istri saya. 70 sampai 80 ribu Hong Kong dolar itu uang jualan rokok. Tak bawa. Dan dia percaya. Nah itu tak bawa lari pun aku pulang di Indonesia aku gak ya sudah duwe sawah. Iya sih. Cuman tapi ya aku nggak memilih. Buat apa? Ya ini obrolan kita. Jadi panas. Jadi bahkan kadang penawaran yang aneh-aneh. Ini yang terbaru kemarin ini sebenarnya berat kalau juga diungkap. Jadi kurir narkoba itu juga luar. Aku juga pernah. Jadi itu hal-hal yang wow. Jadi Indonesia ini cukup istimewa. Aku pernah ditawari, malah penawarannya lucu, Mas. Jangan dibahas, Mbak. Nanti sampai dicari Interpol. Karena kita publik. Kita kata yeah. Jadi kalau nanti ditanyain, jawabannya nggak tahu. Membahayakan posisi. Nah, jadi itu hal-hal yang. Siapa ini dong di Facebook? Di Facebook ada yang ngomong bule Jowo. Hai Mbak, ikut. Boleh, yuk gas. Terus ada satu pertanyaan lagi di inbox.
sampai besok pagi ini pertanyaan terus Mbak, lanjut. Ayo mbah kowe. Ya, topikmu kan ngajak geger. Nah, terus Oh, Mbak, saya mau ngurus cerai. Itu lebih baik saya ngurus apa harta gono gini diurus sekalian apa yang penting hak asuh dulu. Oke. Pertanyaannya sip, ini bagus karena memang gini Mbak, semua kembali ke masing-masing, tetapi kalau boleh saya sarankan, saat kamu memperjuangkan anak, saat kamu memperjuangkan hak asuh, kalau bercerai yang penting hak asuh dulu anak, hak asuh dulu dapat. Gono gini nanti bisa diurus setelah surat cerai keluar. Itu bisa. Tetapi kalau hak asuh anak itu nanti susah. Kalau sudah akte cerai keluar, baru ngurus hak asuh anak itu akan lebih susah daripada ngurus gono gini. Jadi kalau opsinya kamu tanya mau ngurus surat cerai itu gono gini dulu apa hak asuh dulu, pasti hak asuh dulu. Yang penting anak dulu, hak asuh dulu, apalagi anak masih 4,5 tahun. Itu masih butuh banget sama kamu. Ya itu ibu kan di bawah 12 tahun kan. Iya, tetapi kan kalau misalnya kan karena ibunya nggak di rumah. Ya, ini juga kendala. Nah, makanya jadi tetap perjuangkan hak asuh dulu, Mbak. Harta bisa dicari. Anakmu? Iya kalau ya ya maksudnya piye ya? Ya. Kalau harta gono ini kan bisa diurus nanti setelah cerai. Gitu. Saranku itu, Mbak. Semoga bisa membantu. Ini pertanyaannya lucu malah. Mbak, caranya menghempas buaya gimana, Mbak? Itu di luar. Iya. Sianida. Oh, no. Kasih endrim, kasih pot. Iya. Kan pertanyaannya buaya lah. Kita kan bahas perceraian, Mbak, bukan bahas kebun binatang. Ya, iya jawabannya ya kan pas. Ya kita nggak perlu mendiskreditkan itu, tapi iya, tapi kan dia juga mungkin ada kekesalan tersendiri dan sampai dia mengeluarkan bahasa seperti itu kan pasti ada rasa kendongkolan yang teramat dalam. Nanti kita ajak ngopi di Starbucks biar betul. Biar pro. Atau ngopinya di lapangan rumput aja sama Asongan. Di lapangan rumput itu lebih syadu. Oke. Jadi itu ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sama Mbak Yanti atas waktunya berbagi tema yang luar biasa panasnya. Pertanyaannya sampai lanjutkan karena ke sosial media sampean nanti silakan. Nah, saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab sedikit mewakili, tidak semuanya. Mudah-mudahan ya Mbak bisa ada manfaatnya. Harapanku seperti itu. Nah, mungkin kalau ada yang mau bahas secara serius, kumpulin ngomong sama Mbak Yanti 345678, kita kasih Zoom, kita bahas di Zoom, mukanya di blur atau ditutupin plastik resek. Nah, namanya dibedain, namanya nggak ditulis nama lengkapnya, mukanya tutupin kresek, baru kita ngomong boleh. Jadi boleh banget. Terus kalau yang memang mau konsultasi silahkan WA saya tersebar di media sosial kok. Jadi bebas mau WA saya ya. Tapi jangan kayak kemarin yang tak share di grup itu tiba-tiba Mbak aku nggak punya uang. Oh ya oke. Itu bukan curhat Mbak. Jadi untuk permasalahan apapun terutama untuk topik kita hari ini, yuk kalau mau berdiskusi kesenjangan dalam rumah tangga itu nggak selamanya harus bercerai. Jadi yuk kita diskusikan, diajak ngobrol suaminya ya. Siapa tahu suaminya kecantol dengan saya. Hebat loh ya Mbak. Jadi orang yang pejuang sendiri. Ngandani. Ya minta maaf. Terima kasih. Itu namanya manusia yang bermanfaat buat manusia yang Amin. Tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Seperti sampean kan gitu loh maksudnya. Kalau ataupun memang keputusannya sama kayak sampean ya sudah kan.
Ayo kita sama-sama menghimpun kekuatan kan begitu. Iya. Oke. Oke. Mbak Yanti terima kasih sekali lagi. Next kita bahas episode yang agak sedikit lebih hot lagi, lebih panas lagi, lebih interesting. Oke. Boleh. Pinggir jurang dan nggak jelas. Ya mudah-mudahan kita juga, aku ada teman yang memang bisa diajak untuk ngumpul di sini. Lawyer atau pengacara. Ya memang banyak sekali permasalahan kalau udah menjurus ke perceraian terus nonstop nggak ada habisnya. Terima kasih Mbak Yanti, mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq, wallahu alam bisawab. Segala sesuatu kita semoga dapat petunjuk dan segala kebenaran adalah milik dari bukan milik kita. Terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.